Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Reihana Septia Priandini SPD dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980200462. Mata pelajaran Biologi dari SMA Negeri Kabu. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya di kelas 10 dengan materi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini. Semangat. Oke, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Siap, gerak. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Julia Hadir. ya. Aura Dinda Prastika hadir ya. Damai Genius Mendra Wahyuni Rahmawati. Ya, berarti nihil semua ya. Oke. Nah, gimana perasaan kalian hari ini? Oke, berarti kita sudah bisa melanjutkan ya untuk materi yang akan kita bahas hari ini ya. Udah siap ya? Oke, di sini ya. Ini air A dan ini air yang B. Ya, diamati ya, air A dan air yang B. Ya, anggap saja ini air sungai. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan perbedaannya nggak dengan sampel A dan dengan sampel B? Saya, Bu. Oke. Gimana? Sampel air A bersih, sampel air B kotor. Oke. Nah, sekarang ini Bu Rere akan menampilkan sebuah video ya tentang permasalahan pencemaran pada lingkungan. Kalian amati ya. Oke. Hanya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kami tinggal di sekitar kawasan industri. Oke, sudah. Nah, dari video ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ya. pencemaran terdiri dari tiga, Mm-mm. air,
udara dan tanah. Ya. Pencemaran berdampak buruk bagi makhluk hidup. Tapi setiap pencemaran dapat dilakukan pencegahan. Ya. Mengurangi adanya pencemaran. Oke, baik sekali. Nah, sekarang Bu Rere akan memberi materi sedikit tentang pencemaran, ya, supaya kalian lebih jelas lagi. Oke, nih kita hari ini belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan yang terdiri dari 3 tadi ya. Ada air, udara, tanah. Terus mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran dan sumber-sumber penyebabnya. Terus habis itu menganalisis dampak pencemaran terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara ini adalah penyebabnya adalah ada emisi dan kendaraan bermotor. Biasanya asap kendaraan bermotor itu ya. Kalau tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan yang terdiri dari 3 tadi ya. Ada air, udara, tanah. Terus mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran dan sumber-sumber penyebabnya. Terus habis itu menganalisis dampak pencemaran terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita kasih tebak-tebakan emoji ya. Nah, kalau Bu Rere menebak ini gambar apa? Kalau misal gambarnya senang, kalian ekspresikan ya. Gimana sih wajah senang itu gitu ya? Paham ya? Oke. Kalau yang ini ekspresinya apa? Kecewa. Gimana ekspresi kecewa? Gimana kalau kecewa? Gimana? Gimana kalau kecewa? Ekspresi senang gimana? 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 Ayo, ada yang senyum. Ayo, senang gimana kalau senang? Ayo. Semuanya tadi ekspresinya senang ya. Nah, tanggapannya apa? Siapa yang bisa menanggapi? Oke. Kenapa? Senang, karena melalui video kita dapat memahami tentang permasalahan pencemaran lingkungan. Oke, betul? Oke. Senang karena dalam video tadi, mempelajari video tadi bisa lebih memahami ya tentang konsep pencemaran, jenis-jenis pencemaran serta solusinya. Oke, kalau siap untuk diskusi kelompok, ini Bu Rere akan membagikan ya LKPD ya. Ini ada 3 ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Yang minggu kemarin kita sudah melewati prosesnya, jadi tahu ya gaya belajarnya masing-masing ya. Yang tertarik gaya belajar dengan apa? Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Kelompok visual ya. Oke. Nih. Ada kelompok auditory dan ada kelompok kinestetik ini ya. Oke. Nah, di situ sudah Bu Rere bagi ya. Ada kelompok visual, dia membahas tentang pencemaran udara ya. Kalau kelompok auditory membahas tentang pencemaran air. Kalau kelompok kinestetik pencemaran pada tanah. Oke. Nah, sekarang kalian lihat LKPD-nya, kalian pahami. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke Bu Rere ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Di situ ada pertanyaan, peristiwanya apa? Kalian jelaskan peristiwa apa yang ada di gambar. Terus habis itu kalian jawab pertanyaannya peristiwa apa, kalian jelaskan ya. Itu jawabannya ditulis di sini mungkin ya. Tulis di sini kesimpulannya ya. Oke. Silakan monggo.
Sudah menulis kesimpulannya? Masih menulis kesimpulan. Ditulis di sini. Ya, di sini kesimpulannya. Ya. Kita presentasi ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Tadi kan sudah mikir nih ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita lakukan ice breaking semangat biologi ya. Perhatikan Bu Dede dulu ya. Kalau Bu Dede bilang semangat biologi, kalian bilang Hijau, royo-royo seger, ber gitu ya. Tangannya harus ber gitu ya. Paham ya? Oke. Semangat biologi. Hijau, royo-royo seger, ber. Oke, kurang semangat nih lagi. semangat biologi. Royo-royo seger wer. Oke, kalian kan sudah diskusi nih, kita presentasikan. Dimulai dari kelompok visual ya, kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kasus pencemaran udara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurel Bunda Prastuka dan teman saya Deresia Diara, Saya Muhammad Reka Gija. Saya Alhamdulillah. Saya Pak Israel Rahma. Saya Alil Fethi. Peristiwa yang terjadi pada gambar ini adalah adanya polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan di jalan. Peristiwa pencemaran udara akibat asap kendaraan dapat menimbulkan perubahan lingkungan, yaitu polusi udara, di mana asap kendaraan mengandung berbagai polutan yang berdampak bagi kesehatan serta perubahan iklim yang mempercepat pemanasan kendaraan di jalan. Peristiwa pencemaran udara akibat asap kendaraan dapat menimbulkan perubahan lingkungan, yaitu polusi udara, di mana asap kendaraan global. Penyebab terjadinya pemanasan udara: 1. Asap kendaraan. 2. Asap industri. 3. Pembakaran sampah. 4. Aktivitas alam. Dan 5. Penggunaan pestisida. 4. Solusi dalam mengurangi pencemaran udara akibat asap kendaraan tersebut adalah 1. Menggunakan kendaraan yang lebih bersih atau kendaraan yang ramah lingkungan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya mengurangi polusi udara. 3. Menggunakan transportasi umum. 4. Mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. 5. Dampak pencemaran udara bagi kehidupan dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi kesehatan manusia, seperti gangguan pernapasan, kanker paru-paru, gangguan sistem imun, kematian prematur. Yang kedua bagi lingkungan, seperti kerusakan tanaman dan hutan, perubahan iklim dan pemanasan global, penurunan kualitas air dan tanah, serta kerusakan ekosistem. Yang ketiga bagi masyarakat, seperti penurunan kualitas hidup dan gangguan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan yang kita dapat adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan dapat menyebabkan adanya perubahan pada lingkungan. Perubahan yang terjadi dapat dilihat dari adanya polusi udara yang mengandung polutan dan dapat berdampak bagi kesehatan serta perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan adanya pencemaran udara
yakni dengan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi polusi udara, dan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan. Dengan melakukan upaya pengendalian dan pencegahan, kita dapat mengurangi dampak yang diakibatkan oleh asap kendaraan dapat menyebabkan adanya perubahan pada lingkungan. Perubahan yang terjadi dapat dilihat dari adanya polusi udara yang mengandung polutan dan dapat berdampak bagi kesehatan serta perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan adanya pencemaran udara, yakni dengan menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi polusi udara, dan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan. Dengan melakukan upaya pengendalian dan pencegahan, kita dapat mengurangi dampak pencemaran udara akibat asap kendaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1? Ya, silahkan. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran pada udara? Terima kasih pertanyaan dari Rafaelio kelompok 2. Kami izin diskusi sebentar. Ya, silahkan. Tadi menanyakan gimana tadi? Rafaelio menanyakan apa tadi? Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengurangi pencemaran pada udara. Oke. Nah itu tadi yang dijawab Rafaelio. Berarti intinya itu kan kalau misal masyarakat itu kan kurang akan kesadaran pentingnya pencemaran udara, ya. Seringkali kan banyak sekali pencemaran udara di sekitar kita. Nah itu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Nah supaya gimana sih kok kita itu masyarakat itu tahu akan pentingnya ya pencemaran udara, menanggulanginya, yaitu dengan cara tadi ya, yang pertama apa tadi? Menyediakan informasi. Tentunya informasinya yang lebih mudah untuk dipahami masyarakat ya. Terus yang kedua apa tadi? Mengadakan kampanye. Nah sekarang kan kita kan dunianya gadget ya. Nah, media sosial yang paling utama. Nah, kita kampanyekan di media sosial ya, entah itu melalui poster atau melalui apapun itu di media sosial supaya paham, oh ini loh dampak terjadinya atas pencemaran udara kalau kita itu tidak sadar akan pencemarannya. Seperti itu. Terus apa lagi tadi? Mengadakan pelatihan, ya mungkin tertentu tuh diadakan pelatihan atas pencegahan pencemaran pada udara. Terus apa lagi? Tadi untuk ketertiban masyarakat, cara mempromosikan kesadaran tentang pencemaran udara. Ya, jadi di sini intinya kita itu harus mempromosikan, ya. Gimana sih caranya kita mempromosikan ke masyarakat supaya tahu dampaknya, terus habis itu cara menanggulanginya pencemaran udara itu seperti apa, ya, supaya tidak ada lagi yang namanya pencemaran udara. Seperti itu. Gimana Rafaelio? Sudah jelas? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke, kalau sudah silahkan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Oke. Sekarang giliran kelompok auditori, silahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafael Yadi Pramudia. Saya
senantiasa berkuasa. Saya Teresa Pita. Saya Bima Orang Jawa Diadova. Saya Aja Diva. Kami dari kelompok audio story akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pencemaran air. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Nomor 1. Apakah peristiwa yang terjadi pada video tersebut? Pada video tersebut terjadi peristiwa adanya kumpulan sampah plastik yang mencemari air laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Lalu, mengapa peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan? Karena mengakibatkan adanya polusi laut yang dapat merusak ekosistem laut, kerusakan habitat yang menyebabkan kematian hewan dan darat, rusaknya rantai makanan yang mengakibatkan keracunan hewan dan manusia yang mengonsumsinya, perubahan iklim yang mempengaruhi sektor karbon dan dapat berdampak pada keanekaragaman hayati. Apa saja penyebab dan terjadinya pencemaran air laut? Ada beberapa faktor antara lain sampah dan limbah, minyak dan bahan kimia, limbah pertanian, limbah domestik, aktivitas industri, dan perubahan iklim. Berikut solusi dalam mengurangi pencemaran air laut. 1. Mengelola sampah dengan baik, yaitu dengan memastikan bahwa sampah bisa dibuang ke laut. 2. Mengelola limbah. 3. Mengurangi penggunaan plastik. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat. 5. Membersihkan laut. 6. Mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan. 7. Menggalakkan partisipasi masyarakat, yaitu dalam upaya mengurangi pencemaran air laut. 8. Mengadakan penelitian dan pengembangan untuk memahami dampak pencemaran air laut dan mencari solusi yang efektif. Apa dampak pencemaran air laut bagi kehidupan? Bagi ekosistem laut, kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, gangguan rantai makanan. Bagi kesehatan manusia, keracunan, penyakit. Bagi lingkungan, perubahan iklim, kerusakan ekosistem. Kesimpulan dari materi pencemaran lingkungan. Pencemaran air laut memiliki dampak yang luas dan serius bagi kehidupan manusia, ekosistem laut dan lingkungan. Penyebab pencemaran air laut sangat beragam yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sampah, limbah, minyak, dan bahan kimia. Hal tersebut berdampak pada ekosistem yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan laut. Selain itu, juga dapat berdampak bagi kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut yang tercemar. Maka dari itu, penting untuk dilakukan pengelolaan yang efektif untuk mengurangi pencemaran air laut dan menjaga keberlangsungan hidup lingkungan laut. Beberapa upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan mengelola sampah dan limbah dengan baik, mengurangi penggunaan sampah plastik, mengembangkan teknologi pengelolaan limbah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air laut. Dengan melakukan upaya yang efektif, kita dapat mengurangi pencemaran air laut dan menjaga keberlangsungan hidup lingkungan laut. Oke, ada yang ditanyakan ya? Sudah selesai penjelasannya? Ada yang ditanyakan? Ya, Setio? Hukuman apa yang pantas untuk orang yang tidak sadar akan bahaya pencemaran plastik yang dapat membahayakan makhluk hidup di laut? Ya, silahkan didiskusikan dulu. Sudah? Oke, silakan untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari Septio, hukuman apa yang pantas untuk orang yang tidak Tidak apa?
tidak sadar sadar akan pencemaran yang ada di laut. Yang ada di laut. Ya. hukuman yang Apa? diberikan adalah peringatan atau hukuman pidana yang bisa memberikan efek jera bagi orang tersebut. Oke. Tadi kan tanyanya hukuman apa ya? Karena kan sering terjadi ya kalau sekarang ini lautan itu banyak yang tercemar. Ya, tadi lebih membahas kalau kelompok ini lebih membahas pencemaran karena akibat plastik ya. Plastik. Nah, itu kan juga merugikan makhluk hidup yang ada di laut. Ya. Nah, makhluk hidup yang di laut itu ada apa saja? Coba yang dirugikan. Ada ikan, ada terumbu karang, ada apa lagi kalau di laut? Penyu, ya terus. Yang sulit terurai dapat bertahan di lingkungan selama ratusan sehingga berdampak jangka panjang. Apa penyebab terjadinya pencemaran tanah? 1. Limbah industri. 2. Limbah domestik. 3. Pestisida dan pupuk. 4. Limbah pertanian. 5. Tumpahan minyak. 6. Pembuangan sampah. 7. Aktivitas pertambangan. Apa ada solusi dalam mengatasi permasalahan plastik di sekitar kita? 1. Mengurangi penggunaan plastik. 2. Menggunakan plastik yang ramah lingkungan. 3. Mengelola sampah plastik. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat. 5. Mengembangkan teknologi pengelolaan plastik. 6. Menggalakkan produk yang dapat digunakan Kembali ya. Oke. 7. Mengurangi plastik dalam kemasan. 8. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Oke, langsung kesimpulan. Dari diskusi yang sudah kami presentasikan, saya akan menyimpulkan bahwa pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah plastik sangat mempengaruhi terhadap perubahan lingkungan. Hal itu dapat dilihat dari kerusakan tanah yang mengurangi kesuburan tanah, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan mikroorganisme tanah. Limbah plastik dapat mencemari air tanah, sehingga mempengaruhi kualitas air dan mengakibatkan perubahan ekosistem. Karena disebabkan limbah plastik yang sulit terurai, sehingga membutuhkan waktu jangka panjang untuk memperbaiki unsur hara pada tanah. Oke, ada yang beri pertanyaan? Saya, Oke, silakan. bagaimana cara mengembalikan unsur hara yang ada di tanah apabila sudah dinyatakan tercemar? Dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan menjawab. Jadi, cara mengembalikan unsur hara yang ada di tanah jika sudah mengalami pencemaran adalah dengan penggunaan pupuk organik, penanaman tanaman yang mengembalikan unsur hara, penggunaan mikroorganisme, pengolahan tanah yang baik, dan penggunaan bahan alam serta rehabilitasi tanah dengan cara membersihkan tanah dari polutan. Oke, gimana? Sudah. Oke. Sudah tidak ada yang tanyakan ya? Oke, silahkan kembali ke bangkunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik ya. Kita simpulkan ya, bahwasanya kita tadi mempelajari tentang apa? Pencemaran lingkungan. Oke, aplaus. Oke. Gimana nih pelajarannya? Mengembirakan atau membosankan hari ini? Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita adakan tes ya, tes pengayaan dan tes remedial ya. Pengayaan untuk kalian yang sudah mencapai tujuan pembelajarannya dan remedial yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya dari Bu Rere ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.